经超速，也已踏上这条路就不能回头，不断攀登上升到另一个高度。我的兄弟一直都在我的背后，美的人懒懒的中国已经超速 ，Come on Lego 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 Lego， 不想建造，不想美。Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan sehingga kita sempat hadir di Zoom Meet pada bulan Ramadan ini dengan sehat walafiat. Salawat beserta salam lalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala nabi dan rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Pertama-tama marilah kita ucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan pada mereka yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada Zoom Meet subuh pada hari ini. Berita Polisi Mutmainah SPD MTD. Untuk menghabiskan waktu, saya akan mengucapkan hadis saya yang berjudul Perkembangan Jiwa Masa Dewasa dalam Islam. Latar belakang perkembangan jiwa manusia merupakan suatu proses yang terus berlanjut sepanjang hidup, yang dimana dimulai dari masa kanak-kanak, remaja, hingga masa dewasa. Setiap tahun perkembangan ini memiliki karakteristik dan tantangan tersendiri yang mempengaruhi perkembangan fisik, mental, dan spiritual individu, yang dimana pada masa dewasa ini seseorang akan berada pada fase kehidupan yang sangat penting, karena pada tahap ini seseorang diharapkan telah mencapai sebuah tingkat kematangan yang baik dalam aspek fisik, emosional, sosial, dan spiritual, yang dimana di dalam Islam memberikan panduan yang sangat jelas mengenai bagaimana seseorang dapat mengelola dan mengarahkan perkembangan di setiap tahap usia, termasuk pada masa dewasa. Tentu di balik latar belakang memiliki sebuah rumusan masalah. Pada makalah saya adalah yang pertama, apa pandangan Islam mengenai perkembangan jiwa pada masa dewasa, dan yang kedua adalah apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan jiwa pada masa dewasa dalam perspektif Islam. Yang ketiga, apa peran pendidikan agama dalam membentuk karakter dan kepribadian seseorang pada masa dewasa menurut ajaran Islam. Dan yang keempat adalah apa saja tantangan yang dihadapi individu pada masa dewasa dalam proses perkembangan jiwa. Tujuannya adalah yang pertama untuk mengetahui bagaimana pandangan Islam mengenai perkembangan jiwa pada masa dewasa, dan yang kedua adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan jiwa pada masa dewasa menurut perspektif Islam. Yang ketiga adalah untuk mengetahui peran pendidikan agama dalam membentuk karakter dan kepribadian seseorang pada masa dewasa menurut ajaran Islam. Dan yang keempat adalah untuk mengetahui tantangan yang dihadapi individu pada masa dewasa dalam proses perkembangan jiwa mereka. Pembahasan yang pertama adalah bagaimana pandangan Islam mengenai perkembangan jiwa pada masa dewasa. Di dalam pandangan Islam, tentu pada masa dewasa adalah periode kehidupan yang sangat penting, karena pada tahap ini individu diharapkan telah mencapai kedewasaan secara fisik, emosional, sosial, dan spiritual. Yang dimana dalam Islam memandang masa dewasa sebagai waktu untuk menjalankan berbagai tanggung jawab, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, maupun dalam hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimana perkembangan jiwa pada masa dewasa tidak hanya diukur dari keberhasilan di duniawi, tetapi juga dari seberapa besar seseorang mampu menyeimbangkan antara kehidupan di dunia
dan kehidupan dan di akhirat. Bagaimana di dalam Quran surat Dariyat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Yang dimana artinya adalah, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka menyembah. Dan dimana ayat ini menegaskan bahwa tujuan utama hidup manusia adalah untuk beribadah kepada Allah, dan pada masa dewasa individu tidak hanya berfokus pada pencapaian duniawi, tetapi juga harus berusaha memperbaiki hubungan dengan Allah dan meningkatkan kualitas ibadah. Di dalam konteks ini, perkembangan jiwa mencakup upaya untuk menjalani hidup dengan penuh kesabaran, ketakwaan dalam menghadapi berbagai ujian di dalam kehidupan. Kedua adalah pembahasan kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan jiwa pada masa dewasa menurut perspektif Islam. Di dalam pandangan Islam, perkembangan jiwa pada masa dewasa dipengaruhi oleh berbagai faktor yang sangat penting dan saling berhubungan. Yang dimana masa dewasa adalah waktu yang penuh dengan tanggung jawab, peran sosial yang kompleks, serta tantangan yang besar dalam kehidupan. Yang dimana Islam mengajarkan bahwa individu pada fase ini tidak hanya harus mengejar kesuksesan di dunia, tetapi juga harus menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan di akhirat. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan jiwa pada masa dewasa. Yang pertama adalah faktor spiritual, sosial, ekonomi, dan psikologis. Setiap faktor ini memiliki peranan yang sangat penting dalam membentuk keseimbangan jiwa seseorang. Pembahasan yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan jiwa pada masa dewasa menurut perspektif Islam. Pendidikan agama dalam Islam memiliki peranan yang sangat penting dalam membentuk karakter dan kepribadian seseorang, terutama pada masa dewasa. Masa dewasa adalah periode kehidupan di mana individu menghadapi berbagai tanggung jawab besar, baik tanggung jawab di dalam keluarga, tanggung jawab di dalam pekerjaan, maupun tanggung jawab sebagai masyarakat. Jadi mana pada fase ini, seseorang tidak hanya diharapkan untuk mencapai keberhasilan duniawi, tapi juga untuk menjalankan peranannya sebagai seorang hamba Allah yang bertakwa dan khalifah di muka bumi. Yang dimana pendidikan agama memainkan peran vital dalam membimbing individu dewasa untuk membentuk karakter yang baik, menumbuhkan kesadaran moral dan spiritual, serta memberikan pedoman hidup yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Yang mana juga dalam Quran surah Al-Qalam, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Yang mana artinya, dan sesungguhnya kamu Muhammad benar-benar memiliki akhlak yang agung. Yang dimana ayat ini menunjukkan bahwa akhlak yang baik adalah salah satu sifat yang sangat dihargai di dalam Islam. D. Peran pendidikan agama dalam membentuk karakter dan kepribadian seseorang pada masa dewasa menurut ajaran Islam. Pendidikan agama Islam memiliki peranan yang sangat vital dalam membentuk karakter dan kepribadian seseorang, terutama pada masa dewasa. Yang dimana pada masa dewasa merupakan fase kehidupan yang dimana individu dihadapkan dengan berbagai tantangan besar, berperan sebagai kepala keluarga, pekerja, dan anggota masyarakat. Yang dimana di dalam konteks ini, pendidikan agama menjadi landasan penting dalam membantu individu dewasa menjalankan tugas-tugas sosial dan moralnya dengan baik, serta menjaga keseimbangan tugas emosional dan spiritual. Islam mengajarkan bahwa hidup bukan hanya untuk mencapai sebuah tujuan duniawi, tapi juga untuk mempersiapkan bekal di kehidupan akhirat yang abadi. Sebagai kesimpulan, perkembangan jiwa pada masa dewasa dalam perspektif Islam sangat dipengaruhi oleh pendidikan agama yang menekankan pada penguatan akhlak,
tanggung jawab, serta hubungan sosial yang harmonis. Yang dimana pada masa dewasa di dalam Islam dipandang sebagai periode kritis, di mana seseorang harus menghadapi tantangan dengan bijaksana, sabar, dan penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui pendidikan agama, individu dewasa diajarkan untuk meneladani akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan contoh terbaik di dalam mengelola emosional dan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Akhlak yang baik seperti yang diajarkan di dalam Al-Quran dan hadis menjadi kunci utama dalam membentuk karakter dewasa yang kuat. Itulah pemaparan materi dari kelompok saya, dan saya akan persilakan kepada teman-teman sekalian untuk mengajukan pertanyaannya. Dipersilakan dalam Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada pemateri yang terima kasih kepada pemateri yang mengizinkan saya untuk memberikan pertanyaan. Baik, pertanyaan saya mengenai bagian D. Jelaskan peran pendidikan agama dalam membentuk karakter dan kepribadian pada masa dewasa. Sekali lagi, jelaskan peran pendidikan agama dalam membentuk karakter dan kepribadian pada masa dewasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Nurlina. Bagaimana pertanyaan adalah, jelaskan peran pendidikan agama dalam membentuk karakter dan kepribadian pada masa dewasa. Bagaimana kita ketahui bahwa pendidikan agama memiliki peran yang sangat fundamental dan sangat mendalam dalam membentuk sebuah karakter serta kepribadian seseorang, bahkan di saat masa dewasa. Yang pertama adalah menjadi sebuah landasan moral dan etika, yang dimana adalah pendidikan agama tentu memberikan standar nilai yang jelas tentang apa yang benar dan apa yang salah. Yang dimana seperti kita di masa dewasa ini, seseorang sering dihadapkan pada masa situasi yang membutuhkan pertimbangan yang etis, yang rumit, misalnya di dalam dunia pekerjaan, bisnis, atau hubungan sosial. Nilai agama menjadi sebuah filter internal yang mencegah seseorang mengambil jalan pintas yang merugikan orang lain, serta menemukan integritas, menumbuhkan sebuah kejujuran dan tanggung jawab di masa dewasa. Sebagai singkatnya adalah, pendidikan agama berfungsi sebagai pengendalian diri yang dimana dapat menjaga karakter seseorang tetap baik meskipun berada di lingkungan yang buruk, sekaligus menjadi sebuah pendorong
yang dimana untuk terus menjadi manusia yang lebih baik, bijaksana, dan bermanfaat bagi orang lain. Itulah jawaban yang sempat saya paparkan dari pertanyaan saudari Nurlina. Saya kembalikan kepada saudari Nurlina, apakah jawaban dari saya dapat dipahami dan diterima? Baik, terima kasih. Jawaban yang kita berikan saya sudah pahami. Terima kasih kepada saudari Nurlina. Itulah pemaparan materi kelompok saya pada hari ini. Terima kasih kepada guru dan yang sempat hadir. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.